Bangun tidur, lihat ya kayak semacam info lah ya. Ternyata King nggak ngajuin permohonan di MK. Ya mungkin lihat video gua kemarin kali, sadar ya nggak? Tahu sendiri kan, pengacara yang begini-begini kan jarinya ini mahal ya nggak? Duit udah habis kampanye kemarin ya nggak, mendingan buat modal dagang warmindo. Bagus dah ya nggak, jadi kagak jadi damai kita udah. Emang kalau ya kalah ya kalah aja gitu loh, terima kenyataan gitu bahwa masyarakat Jakarta memang belum memilih Anda gitu loh. Soalnya juga kan jauh juga dari 5007 ke 39, buset. Ya jauh gitu. Bagus dah kalau sadar ya nggak. Makasih. Pemilu damai. Assalamualaikum. Kalau money politics dan lain sebagainya, justru Ridho lebih banyak money politicsnya. Lalu apa? Kan walaupun marginnya tipis susah juga. Kecuali tadi menodong dalam tanda kutip kepala hakim-hakim MK agar kemudian permohonan dikabulkan. Jadi destabilisasi politik juga menjadi pertimbangan kalau menurut saya. Nah yang ketiga, sahabat era sekalian, yang ketiga ya, saya melihat bahwa ketika media-media termasuk Bocor Alus Tempo memberitakan soal pertemuan Jokowi Prabowo dan salah satunya adalah bagaimana mengupayakan putaran kedua di DKI dan lain sebagainya, eskalasi kan mulai tinggi. Dan saya kira itu menjadi pertimbangan juga untuk akhirnya tidak mengajukan. Jangan lupa, tim Ridho mengatakan sudah persiapannya sudah 97%. Pernah juga bertemu dengan saya melalui talk show di CNN Indonesia. Dan mereka siap-siap mengajukan, sudah konsultasi dan lain sebagainya. Jadi kehendak atau upaya untuk mengajukan itu bukan tidak ada, sudah ada. Tapi detik-detik terakhir kemudian kelihatannya diputuskan untuk tidak maju. Ya, detik-detik terakhir diputuskan untuk tidak maju. Makanya P3 mengatakan heran, kok bisa begitu ya. Maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK, artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah. Tensi politiknya praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Ya, saya secara pribadi baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, akhirnya Ridho tidak jadi menggugat ya, tapi jangan salah ya, margin atau perbedaan antara Ridho dan Prano itu bukan 0,7%, tetapi lebih dari 10%, mungkin 11% ya. Jadi saudara sekalian, tidak menggugat itu tidak berarti kemudian mereka legowo, belum tentu juga. Jadi bisa jadi karena ada perhitungan-perhitungan. Nah, dalam konteks ini saya mengakui bahwa saya salah ya. Saya kalah ya dengan tebakan Anies ya. Kenapa? Jadi waktu ke Solo kemarin
bukan ke Solo sih, ke Bali ya, tanggal 29 November untuk menghadiri namanya Mukernas Musyawarah Kerja Nasional IKADIN. Saya ngomong kalau margin perbedaan itu tipis itu biasanya pasangan akan mengajukan calon, saya bilang. Tapi Anies bilang enggak mungkin mengajukan karena Prabowo tidak mau ribut-ribut lagi di Jakarta. Sebenarnya saya hampir benar dan Anies hampir salah kalau tidak ada konstelasi terakhir yang kelihatannya membuat istana ngeper untuk mengajukan permohonan, ya. Karena niat mengajukan permohonan itu sudah disiapkan sampai detik-detik terakhir. Bahkan lawyernya mengatakan persiapannya sudah 97%. Tapi kemudian akhirnya tidak diajukan. Ya, saya menduga ada beberapa sebab yang harus kita pertimbangkan sebagai bahan analisis ini. Tapi coba kita lihat beberapa judul berita ya. Kemenangan Pramono Rano dan bayang-bayang kekuatan Kim di DPRD Jakarta. Ketua P3 Jakarta terkejut Ridho batal gugat ke MK tak dibicarakan. Ya itulah. Kemudian jubir Pramono Rano hormati Ridho dan Darmakun tak gugat Pilgub Jakarta. Oh ya, Darmakun juga tidak gugat juga ya. Batal ajukan gugatan, pasangan Ridho resmi kalah di Pilkada Jakarta. Oke, itu antara lain ya. Dan kita tadi juga sudah mendengarkan Pramono. Jadi sahabat sekalian, ada beberapa faktor yang menyebabkan permohonan tidak jadi diajukan menurut analisis saya. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pertama adalah kita lihat dari sudut jarak ya, jarak angkanya. Memang kalau 50% satu ke plus satunya kan 0,7% saja. Dikurangi 0,7%, suara Prano menjadi 50% atau kurang, maka akan ada putaran kedua. Tapi jangan lupa bro, margin perbedaan itu sampai 10% lebarnya. Ya, maka analisisnya adalah seandainya tingkat partisipasi yang 40% itu bisa digenjot, maka kemenangan Pramono Rano itu justru akan makin tebal. Kenapa? Pasti sentimen terhadap kasus atau Ridho itu akan semakin tinggi kalau seandainya MK memenangkan permohonan Ridho dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Let's say misalnya dari 40% itu 10% ikut mencoblos. Maka mereka yang mencoblos itu tidak mungkin semuanya atau sebagian besarnya ke Ridho. Pasti ke Pramono Rano. Karena jangan lupa ya, di Pilkada DKI Jakarta itu bentuk perlawanan itu ada dua terhadap kartel politik. Satu, mendukung Pramono Rano sebagaimana dilakukan oleh Anies. Kedua, golput ya, tidak memilih. Ya, walaupun kemudian orang mengatakan tidak memilih itu kan merugikan Pramono Rano. Enggak juga. Karena sebenarnya itu ekspresi perlawanan juga sesungguhnya. Ya. Jadi kalau seandainya mau diulang, itu marginnya tinggi, makin tinggi. Jadi tidak ada hopeless kalau mengandalkan sebuah election yang katakanlah yang benar ya. Kecuali tadi at all cost ya, at all cost harus menang di Jakarta dengan menggerakkan parcok, menggerakkan semua kekuatan. Nah kalau itu terjadi, bisa jadi kemudian eskalasi akan semakin tinggi dan ini akan sangat tidak menguntungkan pemerintahan Prabowo ya. Karena itu akhirnya pilihan untuk tidak mengajukan permohonan itu pilihan yang menurut saya logis dan rasional. Oke, satu analisisnya. Yang kedua, pemerintahan Prabowo sepertinya memang tidak ingin terjadi yang namanya destabilisasi, ya, terjadi destabilisasi politik. Dia nggak mau, karena misalnya MK memenangkan Ridho,
dan memerintahkan pemungutan suara ulang, maka terjadi destabilisasi politik. Apalagi kemudian bocor, misalnya percakapan, loh kok bisa kalah, bisa 2 putaran apa enggak dan lain sebagainya. Jadi bocor alus Tempo dan juga channel-channel termasuk RH Channel ya paling tidak sudah berjasa juga meninggikan isu ini sehingga kemudian bikin gentar istana. Jadi istana gentar itu karena takut tiba-tiba memancing kemarahan civil society atau kekompakan civil society. Ya, jangan lupa ya, civil society sudah pernah melakukan ini pada tanggal 22 Agustus yang lalu. Bukan tidak mungkin riot ya 22 Agustus itu akan terjadi kembali kalau seandainya memaksakan diri ya, bukan riot ya, demonstrasi unjuk rasa besar-besaran kalau seandainya tiba-tiba memaksakan diri untuk dilakukannya putaran kedua. Dan tidak gampang juga kemudian untuk membuktikan bahwa ada kesalahan penghitungan suara. Kalau kesalahan penghitungan suara rasanya tidak mungkin. Kalau money politics dan lain sebagainya, justru Ridho lebih banyak money politicsnya. Lalu apa? Kan walaupun marginnya tipis susah juga. Kecuali tadi menodong dalam tanda kutip kepala hakim-hakim MK agar kemudian permohonan dikabulkan. Jadi destabilisasi politik juga menjadi pertimbangan kalau menurut saya. Nah yang ketiga, sahabat era sekalian, yang ketiga ya, saya melihat bahwa ketika media-media termasuk bocor alus Tempo memberitakan soal pertemuan Jokowi Prabowo dan salah satunya adalah bagaimana mengupayakan putaran kedua di DKI dan lain sebagainya, eskalasi kan mulai tinggi. Dan saya kira itu menjadi pertimbangan juga untuk akhirnya tidak mengajukan. Jangan lupa, tim Ridho mengatakan sudah persiapannya sudah 97%. Pernah juga bertemu dengan saya melalui talk show di CNN Indonesia. Dan mereka siap-siap mengajukan, sudah konsultasi dan lain sebagainya. Jadi kehendak atau upaya untuk mengajukan itu bukan tidak ada, sudah ada. Tapi detik-detik terakhir kemudian kelihatannya diputuskan untuk tidak maju. Ya, detik-detik terakhir diputuskan untuk tidak maju. Makanya P3 mengatakan heran, kok bisa begitu? Ya, begitu sobat era sekalian. Lalu apalagi yang harus kita lihat lagi ya? Yang harus kita lihat lagi adalah yang terkait dengan sosok Pramono itu sendiri. Ya, saya dari awal mengatakan Pramono ini orang yang kanan kiri oke, atas bawah oke. Bukan berarti dalam pengertian pragmatis, karena dia tidak punya sejarah berhadapan dengan banyak pihak. Dia bukan center of excellence. Ya, dia bukan orang dalam gravitasi Jokowi. Peran dia tidak lebih signifikan dibandingkan misalnya Pratikno yang jauh lebih dipercaya. Pramono menjalankan peran in between, jembatan antara Megawati dan Jokowi. Pramono juga duduk dalam satu kabinet dengan Prabowo Subianto dan sekarang bukan anak buahnya lagi. Jadi ketika Pramono Anung menemui Prabowo misalnya, kita jadi bertanya-tanya, loh kok Pramono menemui Prabowo Subianto? Ada yang mengatakan karena permintaan Mega, artinya dia yang dipercaya Mega untuk menjadi bridging jembatan lagi-lagi, atau karena diperintahkan oleh Prabowo, artinya dia juga punya akses terhadap Prabowo Subianto. Jadi saya sudah mengatakan sama Jokowi nggak ada masalah karena Pramono Anung melapor ke Jokowi ketika konon katanya ketika dia ditunjuk oleh Megawati. Jadi ini faktor yang membuat Jokowi pun lega ketika kemudian PDIP dengan dalam tanda kutip dengan ancaman tertentu tidak jadi mengusulkan Anies Baswedan dan kemudian mengusulkan Pramono. Yang saya katakan awalnya paket bunuh diri.
Ya, memang sejak awal ya sebenarnya Pramono ini underdog. Tetapi kenapa bisa menang? Ya salah satunya adalah sentimen warga Jakarta terhadap, jadi faktor menangnya itu bukan faktor Pramono. Faktor menangnya itu adalah faktor sentimen warga Jakarta terhadap pasangan Ridho. Sentimen itu ya, perlawanan tersebut diwujudkan dengan dua hal, dengan golput atau gercos dan dengan mendukung Pramono Rano sebagaimana dilakukan oleh Anies Baswedan. Maka hasilnya adalah kemenangan bagi Pramono Rano. Begitu saudara sekalian, bukan karena sosok Pramono Anung. Pramono Anung tidak cukup dikenal sesungguhnya, tetapi kelihatannya nasib baik menghampirinya karena sentimen terhadap Ridwan Kamil serta Suswono tinggi sehingga kemudian mereka jadi kalah dari optimisme yang semula pengen menang ternyata pasti menang, ternyata mereka akhirnya kalah ya. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Itu yang saya lihat ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Rakyat siap tumbangkan partai yang dipilih ataupun di-endorse Mulyono. Kalau selisih 10% sangat sulit mau dicurangi. Jika 3% selisih bakal dijadikan 2 putaran. Ya itu juga ya. Piye kabare Bang Dian Sastro ya. Mudah-mudahan Dian Sastro sungguhan. Kalau Dian Sastro sungguhan luar biasa ya. Kemudian oke, apa lagi ya? Kemenangan Prano adalah hukuman bagi PKS karena tidak mendukung Pak Anies. Salah satunya ya. Kemudian nah ini yang sempat terhenti saya komen. Saya tunggu yang endingnya. Nah inilah ya. Jadi ngeri-ngeri sedap kalau ada yang kangen-kangenan. Bang, undang podcast Syahganda yang getol mendukung Prabowo. Kami ingin tahu sampai mana kelanjutan paguyuban Tapol-Napol yang katanya akan diberikan rehabilitasi oleh Prabowo atau hanya omon-omon. Ya nantilah ya. Kita undang ya. Dengan terpilihnya Pramono Rano, semoga semua masalah di Jakarta akan terselesaikan. Contohnya warga Kampung Bayam dan lain-lain. Semoga warga Jakarta bahagia ya. Sebelum kalian kemudian kecewa ya. Sekarang mudah-mudahan kalian bisa menikmati kebahagiaan itu. Menurut feeling saya Pak Anies Presiden Indonesia 2029. Insya Allah apapun strategi si Mulyono dia dan lain tak akan mempan walaupun itu si Ibu Mega atau Prabowo. Oke. Kemudian Sekjen Gerindra yang ketua MPR sudah ngomong kalau tidak mau dukung gugatan ke MK. Jadi siapa partai yang dukung pupus sudah ridho dan tidak pede mau gugat ke mahkamah, menyerahlah. Tapi Bang, titipan Pak Mul cuma di Jakarta yang gak masuk. Terus kalau cuma kemenangan di satu titik kenapa harus terlalu diglorifikasi? Begini sobat daerah sekalian. Justru kita bangga karena dia menang di wilayah yang penduduknya rasional. Penduduknya lebih melek politik, yang lebih educated. Artinya apa? Kalau rakyat Indonesia cerdas dan pintar, pasti dia tidak akan pilih Mulyono atau yang di-endorse Mulyono. Itu maknanya ya. Prof, apa Aba bisa menjabat jadi Komut BUMD atau Kadis, Kabak, jabatan struktural Pemda Jakarta yang lain? Wah, masa Aba jadi kepala dinas bro? Masa jadi Komut BUMD bro? Itu merendahkan betul ya. Betul Bang analisisnya. Malah nanti Prabowo dukung Pak Anies. Mari kita tunggu. Nanti kita lihat ya. Dan nanti yang paling kacaunya adalah tiba-tiba Pramono Anung ya dijadikan menteri, kemudian Rano Karno jadi gubernur, dan terakhir yang jadi
wakil gubernurnya si adiknya Fufu Fafa. Hancur Mina ya. Kemudian kalau Abah disatuin dengan Ganjar oke lah ya. Ini bukan salah dan benar, ini cuma tepat dan tidak tepat. Ya justru tepat dan tidak tepat pun rasanya enggak juga ya. Ya ini analisis itu bisa dari mana aja ya. Karena yang namanya analisis itu menggerakkan sebuah kemampuan ya. Nggak bisa dikonfirmasi analisis itu. Misalnya, betul nggak Pak bahwa kemenangan ini faktor Rano Karno atau faktor Anies Baswedan? Nggak bisa, itu kan semua analisis ya. Karena tidak ada survei yang kemudian bisa mendukungnya bahwa saya memilih karena Anies atau karena Rano Karno, nggak ada. Kecuali kita bisa menemukan secara baik ya. Kemudian buat polling Pilpres 2029 antara Abah Ganjar versus Prabowo Fufu Fafa. Masih terlalu jauh bro. Yang jadi masalah 58% gak pinter. Bukan gak pinter, kurang melek politik ya. Indonesia ini sangat susah cari pemimpin sungguhan ya. Kemudian ada yang mau adu domba nih ya. Kemudian kami yakin, SE yakin 2020 Anies pasti akan menjadi presiden ya. Ini bukan soal keyakinan ya. Ini soal apakah memang masih ada peluang atau tidak. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, congratulations ya saya ucapkan kepada Anies Baswedan yang sudah menjatuhkan pilihan kepada Pramono Rano dan itu signifikan memenangkan Pramono Rano. Congratulations kepada siapapun yang mendukung Pramono Rano, tapi tolong ya, good governance dan clean government ditegakkan ya. Good governance dan clean government ditegakkan ya. Jangan Anda bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi kue kekuasaan atau Anda menagih ya karena Anda menjadi tim sukses tiba-tiba tagihannya adalah jabatan dan lain sebagainya ya. Kalau Anda relawan yang ikhlas ya sudahlah ya. Kalau jabatan itu mampir ke Anda dan memang Anda merasa cocok, Anda merasa punya kemampuan silahkan. Tapi kalau Anda kemudian tidak akan komit ya, hanya akan mencari tambahan dan lain sebagainya, jangan begitu ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.